Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kabar teman-teman hari ini dalam keadaan sehat ya, agar teman-teman dapat mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Teman-teman, kita terpaksa ya harus belajar lewat Zoom lagi. Tapi walaupun kita belajar hanya lewat Zoom, teman-teman tetap harus semangat ya. Semangat belajar. Are you ready today? Sudah siap belum hari ini untuk belajar? Sudah? Kalau sudah, mari kita belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2F, subtema 2, pembelajaran 4, dan pembelajaran 5. Kira-kira hari ini materinya apa ya? Kemarin teman-teman sudah menirukan gerakan kelinci. Teman-teman tahu tidak, selain kelinci ada juga loh gerakan hewan yang bisa kita tiru, yaitu gerakan bebek. Nah, teman-teman bisa melihat gerakannya di buku tematik 2F, halaman 69. Di situ sudah ada contoh gerakan menirukan bebek. Nah, pasti teman-teman tahu ya, kalau bebek itu hidup di darat. Oleh karena itu, bebek disebut dengan hewan darat. Berdasarkan tempat tinggal, hewan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hewan darat. Contohnya banyak di sekitar kita. Ada kucing, ayam, sapi, kambing, dan masih banyak lagi. Yang kedua, hewan air, yaitu hewan-hewan yang hidup di air. Ada paus, hiu, lumba-lumba, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga adalah hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di 2 alam, yaitu bisa di darat dan bisa di air. Contohnya adalah katak. Katak dapat hidup di air, tapi juga dapat hidup di darat. Itulah disebut dengan hewan amfibi. Jadi, hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di 2 alam, yaitu bisa hidup di darat dan hidup di air. Selain berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan jenis makanan. Teman-teman masih ingat, berdasarkan jenis makanan, hewan dibagi menjadi berapa ya? Menjadi 3. Karnivora, herbivora, dan omnivora. Sedangkan berdasarkan alat gerak, dibagi menjadi 4. Kaki, sirip dan ekor, sayap, dan otot perut. Karena setiap hewan berbeda tempat tinggal, berbeda jenis makanan, dan berbeda alat gerak, maka setiap hewan memiliki keunikannya sendiri. Kira-kira apa saja ya keunikan hewan yang ada di sekitar kita? Keunikan hewan yang pertama itu bunglon. Bunglon dapat berubah warna atau mimikri sesuai dengan tempat bunglon hinggap. Contoh, jika bunglon hinggap di batang kayu berwarna coklat, maka bunglon tersebut akan berubah menjadi coklat. Jika bunglon hinggap di daun yang berwarna hijau, maka bunglon akan berwarna hijau. Jadi keunikan bunglon adalah dapat berubah warna atau mimikri. Keunikan hewan berikutnya adalah cicak. Cicak dapat memutuskan ekornya dan dapat tumbuh kembali. Jadi saat cicak merasa terancam, maka cicak akan memutuskan ekornya. Tenang saja, ekornya dapat tumbuh kembali dengan sempurna. Yang ketiga ada ular. Keunikan ular memiliki bisa atau racun di dalam tubuhnya yang sangat mematikan. Dan tubuh ular juga sangat lentur. Bisa melilit, tapi juga bisa berdiri tegak. Hebat ya ular. Kemudian, keunikan hewan berikutnya adalah laba-laba. Laba-laba dapat mengeluarkan jaring yang lengket dari tubuhnya. Jaring-jaring ini berguna untuk menangkap mangsanya. Jadi, apabila ada serangga yang menempel pada jaringnya, maka tidak bisa lepas. Lalu dimakan deh sama laba-laba. Keunikan hewan berikutnya ada semut. Walaupun tubuhnya kecil, namun ternyata semut dapat mengangkat benda yang ukurannya 50 kali lebih berat dari berat badannya. Teman-teman, bayangkan, satu semut ternyata bisa mengangkat benda yang ukurannya 50 kali lebih berat loh. Ternyata walaupun semut kecil, tapi dia sangat kuat. Hebat ya semut.
Teman-teman dapat mencari keunikan hewan lainnya di perpustakaan yang ada di daerah teman-teman. Saat di perpustakaan, teman-teman harus mentaati peraturan. Apa saja ya peraturan yang ada di perpustakaan? Peraturan yang pertama, tidak boleh berisik. Saat di perpustakaan, kita harus tenang agar tidak mengganggu orang lain yang sedang membaca. Yang kedua, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, merapikan buku yang kita pinjam. Jika kita sudah selesai membaca, kita harus meletakkannya di tempat semula ya, agar tidak merusak buku. Yang keempat, tidak merusak buku. Bacalah dengan tenang agar bukunya tidak robek. Kalau robek, nanti nggak bisa baca. Yang kelima, tidak makan atau minum di dalam perpustakaan. Karena apabila minumnya tumpah ke buku, maka bukunya rusak. Dan yang terakhir, tidak bercanda di perpustakaan. Karena perpustakaan adalah tempat yang tenang untuk membaca agar konsentrasi dan apa yang kita baca dapat terserap. Semoga teman-teman dapat menerapkannya saat di perpustakaan ya. Wah, tak terasa, ternyata kita sudah di akhir pembelajaran. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Hari ini kita sudah belajar tentang hewan darat, hewan air, hewan amfibi. Kita juga belajar tentang keunikan hewan. Selain itu, kita belajar tentang peraturan di perpustakaan. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran sampai selesai. Jangan lupa di like agar Miss Ica tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.